come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
mau sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh Kau luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh Kau dahsyat, Kau berkuasa di atas segala pujian kami Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin Tuhan. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Dan hari ini kami boleh berdiri di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Biar Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami hari ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang percaya boleh bersuka cita karena Engkau pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Kita mau cari wajah Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kau begitu indah Tuhan. Sungguh Kau penuh kasih. Kau Tuhan yang penuh sayang. Oh, haleluya. Yes, Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ku temukan kasih-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dapatkan jawab-Mu Tuhan.
Sungguh kami mengucap sungguh kau kudus, kau yang layak ditinggikan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kaulah penyelamat kami Tuhan. Kau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Maka kami boleh berdiri di sini hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik, persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk meluaskan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan siapkan hati kami juga Tuhan untuk menerima Tuhan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang terus membuat kami hidup Tuhan di dalam-Mu Tuhan, firman yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya, sebelum persembahan dijalankan, saya mengundang saudara yang... Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa sebentar. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih pagi hari ini. Hari yang indah di mana kami boleh beribadah bersama di dalam rumah-Mu ya Bapak. Menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang terus mau dibentuk, yang terus mau hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar kami mau buka hati kami dan pikiran kami seluas-luasnya bagi pemberitaan firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Roh Kudus, apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu bagi gereja-Mu, bagi setiap pribadi kami masing-masing ya Bapa. Bawa kami ke dalam pengenalan kepada-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Untuk mengenal pribadi-Mu, untuk mengenal perkataan-Mu, untuk mengenal firman-Mu, yang mengubahkan hidup kami, yang memberikan pencerahan dan terang bagi hidup kami. Selama kami masih berjalan di muka bumi ini ya Tuhan, pimpin kami, sinari kami Tuhan, jalan kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Singkapkan Tuhan hal yang tersembunyi, yang belum kami mengerti selama ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu Tuhan, supaya Engkau sendiri yang berkata-kata bagi gereja-Mu pada pagi dan siang hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, setiap kita katakan, amin. Shalom saudara sekalian dikasihi Tuhan, sungguh bisa melayani kembali, saya sangat senang. Adakah hari-hari ini kita sungguh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan? Barusan nyanyi satu lagu, dikatakan sungguh indah Kau Tuhan. Benarkah kita merasakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang indah? Ada dekat Tuhan itu sungguh suatu pengalaman yang indah. Ada di dalam hidup bersama Tuhan adalah pengalaman yang sungguh sangat menakjubkan. Ya, nyanyi lagu itu saya bersuka cita, saudara, dan tak terasa air mata bisa mengalir. Saya bisa berkata, sungguh indah Kau Tuhan. Tempat penghiburan bagi kita semua. Amin. Saya sangat terhibur nyanyi ini. Saya sangat merasa menjadi kuat kembali, karena lagu ini berkata, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Ya, mungkin kita semua mengalami hari-hari yang berat hari-hari ini, ya.
Kita nggak tahu hari ke depan seperti apa. Tapi percayalah seperti lagu tadi katakan, Dialah sumber penghiburan kita. Amin. Dialah tempat penghiburan kita. Ya, dan hari ini, saudara, firman Tuhan juga akan menghiburkan kita. Karena kita belajar hari ini bagaimana berbelas kasihan. Kita belajar kepada perkataan bermurah hati, berbelas kasihan. Ya. Kita buka Matius 5 ayat 7, Saudara. Kita masih ada di dalam rangkaian perkataan berbahagialah. Ini pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid dan orang-orang yang mengikutinya. Inilah prinsip-prinsip kerajaan surga, saudara. Hakikat hidup kerajaan surga bagi kita semua. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah mereka yang berbelas kasihan, karena mereka juga akan beroleh belas kasihan. Terkadang kita perlu berlaku adil, berlaku benar terhadap orang. Ya, kita mau diperlakukan benar, kita mau diperlakukan adil, betul? Ya, tidak ada orang yang tidak ingin diperlakukan adil, tidak diperlakukan benar. Ya. Nah, berlaku benar dan adil terhadap orang berarti memberikan apa yang menjadi haknya. Kita tidak merampas hak orang, kita tidak mengambil hak orang, kita tidak mengambil sesuatu dari orang, dan kita memperlakukan orang itu dengan baik. Itu benar, itu adil. Tidak merugikan dia, tidak mengambil apapun, ya, tidak mencuri apapun daripada barang atau benda atau hak orang itu. Itu namanya berlaku adil. Memperlakukan orang dengan baik. Memberikan apa yang menjadi haknya, yang patut dia terima. Sedangkan berbelas kasihan, bermurah hati, berarti memberikan kepada orang lain lebih banyak daripada apa yang layak ia terima. Memberikan kepada orang lain lebih banyak daripada apa yang layak dia terima. Di dalam kerajaan sorga, kita tidak hanya harus berlaku adil. Waduh, ini materi saya geser nih. Di dalam kerajaan sorga, kita tidak hanya harus berlaku adil, namun juga harus punya belas kasihan. Jika kita berbelas kasihan, maka Tuhan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Ya. Jika tidak punya belas kasihan, maka Yakobus katakan, sebab penghakiman tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi saudara, firman katakan, bukan Allah itu Allah yang kejam, firman katakan di dalam firman ini. Tetapi Allah ingin menentukan garis, satu garis yang tegas. Bahwa kita, kalau hidup kita tidak punya belas kasihan kepada orang lain, Allah pun tidak akan berbelas kasihan kepada kita. Kalau kita tidak benar terhadap orang lain, Allah pun tidak akan berlaku benar terhadap kita. Kalau kita tidak adil terhadap orang lain, maka Allah pun tidak akan berlaku adil. Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Ini adalah bentuk penghakiman Tuhan bagi kita yang tidak berbelas kasihan.
Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tetapi orang yang memiliki belas kasihan, orang yang murah hati, akan menang atas penghakiman. Artinya dia tidak akan dihukum. Dia tidak akan menerima penghakiman. Allah telah berbelas kasihan kepada kita dengan segala kebaikannya. Seluruh bumi, seluruh ciptaan yang hari ini kita nikmati, matahari, bulan, ya, pemandangan yang indah, udara yang kita hirup setiap hari, ini adalah ciptaan Tuhan, ini adalah karunia Tuhan. Sungguh Allah telah berbelas kasihan kepada kita, ciptaannya. Dan bagi kita orang percaya, sungguh dia juga sudah berbelas kasihan, bermurah hati, memanggil kita, menyelamatkan kita untuk hidup di dalam kasih karunia. Mengenal dia sebagai Allah yang hidup. Semua diberikan dengan cuma-cuma, dengan murah hati, dan tidak dengan membangkit-bangkitkan. Kadang-kadang kita hidup masih suka bangkit-bangkitin, ya, bangkit-bangkitin persoalan, bangkit-bangkitin masalah. Kita memberi orang, tapi kita masih memberikan syarat. Kita memberikan sesuatu, kita bermurah hati kepada seseorang, tapi kita masih suka ungkit-ungkit. Suka bangkit-bangkitin lagi. Oh dulu tuh, lu kalau gua gak tolong, lu gak hidup hari ini. Dia tuh dulu kalau gua gak tolongin, hidupnya susah terus. Dia tuh dulu kalau gua gak ajarin, dia gak pernah akan sukses. Terus kita membangkit-bangkitkan. Seolah-olah itu adalah kemurahan hati kita semata-mata, kebaikan kita. Tetapi kita tidak melihat, tidak belajar dari apa yang telah Allah lakukan bagi hidup kita. Sesungguhnya kita nih orang yang lemah. Sesungguhnya kita nih orang yang bodoh. Sesungguhnya kita ini orang yang sudah jatuh. Kita penuh kelemahan, penuh kekurangan. Betul nggak? Tapi seringkali kita berlaku seperti Tuhan. Padahal Tuhan pun tidak pernah membangkit-bangkitkan. Apalagi kalau kita melihat kesalahan orang, makin seru. Benar nggak? Suami, istri, anak terhadap suami, anak terhadap orang tua. Sakit hati, ingat dulu, bapak pernah mukul, ibu pernah nyumpain saya. Padahal peristiwanya udah 10, 15, 20 tahun yang lalu. Masih aja diingat, nempel, dibangkit-bangkitin terus. Itu ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana seharusnya kita bermurah hati. Kita memiliki belas kasihan, berbelas kasihan. Berbelas kasihan kepada siapa? Kepada orang lain. Karena Allah telah berbelas kasihan kepada kita, Ia juga menghendaki kita berbelas kasihan kepada orang lain. Jika kita berbelas kasihan kepada orang lain, maka Tuhan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Next, mengapa kita mudah menghakimi orang lain?
Karena kita kurang mengenali diri kita sendiri. Seringkali kita tidak punya belas kasihan, malah sering nyalain orang lain. Mudah sekali kita nyalain. Di dalam satu keadaan, dalam satu situasi yang kita hadapi, mudah sekali kita mencari kambing hitam. Ibadah enggak enak, yang khotbahnya sih. Pulang enggak ngerasa sejahtera, habis pujiannya sih. Habis multimedianya sih. Habis nih yang sebelah nyanyinya fales terus. Itu yang di depan ngalingin lagu, teks lagu. Sehingga saya nggak bisa nyanyi. Ada banyak gangguan-gangguan di dalam hidup kita yang membuat kita merasa bukan salah saya. Ini salah orang lain. Ini salah situasi. Ini keadaannya begini sih. Coba kalau keadaannya lebih baik. Enggak mungkin saya akan jadi begini. Coba kalau dulu saya dididik baik. Enggak mungkin saya jadi orang seperti ini. Kenapa dulu orang tua saya miskin sehingga hari ini saya juga miskin? Banyak yang kita cari alasannya, saudara. Sehingga kemudian kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Fokusnya cuma Tuhan. Orang murni hati sasarannya cuma satu. Hati yang tidak bercabang. Hatinya hanya mau Tuhan. Hati yang hanya tertuju kepada Tuhan dan kehendaknya. Maka kita akan berjumpa dan beroleh terang. Kalau kita datang kepada Tuhan, dalam hal yang paling kecil, saudara, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Tatkala kita baca firman Tuhan. Mau merenungkan firman Tuhan. Sucikan dulu hati kita. Tuhan, ampuni kesalahan saya hari ini. Sebelum saya baca firman Tuhan. Sebelum saya berdoa, menaikkan permohonan doa saya kepada Tuhan. Kuduskan hati saya, sucikan hati saya. Hari ini mata saya cuma mau tertuju kepada Tuhan. Motivasi saya hanya tertuju kepada Tuhan, tidak yang lain. Beri saya terang, beri saya ilham, beri saya hikmat Tuhan. Untuk saya bisa belajar firman Tuhan ini. Kita akan berjumpa dengan Allah dan beroleh terang. Karena Allah adalah terang. Hati yang murni adalah syarat untuk melihat terang. Kalau kita baca firman Tuhan, karena kalau cuma untuk mencari keuntungan diri sendiri, enggak akan ketemu, saudara. Kalau baca firman Tuhan dengan hati yang asal-asalan, kita nggak akan ketemu penjelasannya. Kita nggak akan dapat pengertiannya, apa sih firman Tuhan ini? Maksudnya apa sih? Kita nggak akan nangkep, saudara. Karena terang itu tidak datang. Terang itu tidak kita terima. Apa pengertian, apa sih hikmat daripada ini? Apa sih maksud tersembunyi dari ayat ini? Kita tidak akan dapatkan. Hati yang murni adalah syarat untuk dapat melihat terang. Karena Allah adalah terang. Begitu hati kita mengarah kepada hal-hal di luar Allah, maka seketika itu juga batin kita gelap gulita. Enggak dapat apa-apa, gelap. Bingung baca firman. Karena baca firman cuma jadi kebiasaan, yang penting gua baca. Udah bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi dapat apa? Lihat apa? Ya udah, cerita aja cerita. Senang saya baca firman Tuhan. Banyak ceritanya. Luar biasa. Cuma sekedar cerita, saudara. Dia tidak melihat Allah yang sesungguhnya.
Bahwa di dalam firman Tuhan itu cuma ada satu tujuan, melihat Allah. Berjumpa dengan Kristus. Mengalami perjumpaan dengan Kristus. Berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Melihat terang Allah. Cuma sekedar menyukai cerita. Karena hal-hal itu adalah di luar Allah. Jika kita mau mempraktekkan kehidupan yang ketat terhadap diri sendiri dan bermurah hati kepada orang lain, maka kita sekali lagi akan melihat Allah. Saat kita berdoa kepada Tuhan, mungkin banyak kesusahan hati, mungkin banyak persoalan, mungkin banyak pergumulan. Kita cuma bisa nangis sama Tuhan. Kita nggak mungkin bisa banyak berkata-kata apa-apa. Cuma kita bisa mencurahkan perasaan hati kita, pikiran kita. Tetapi cuma satu tujuan kita, Tuhan, kita fokus sama Tuhan. Tujuan kita cuma satu, Tuhan. Walaupun hari ini saya mengalami banyak persoalan hidup. Bulan ini Tuhan banyak goncangan di dalam keluarga saya. Tetapi satu yang saya percaya, Tuhan Engkaulah penolong. Engkaulah penghibur. Dan hari ini saya mau fokus ketemu Tuhan. Saya rindu Tuhan. Saya kangen sama Tuhan. Saya mau menangis di hadapan Tuhan. Menumpahkan segala perasaan saya, pikiran saya. Saya udah gak bisa berkata-kata, saya nggak bisa mengeluh sama Tuhan. Saya cuma bisa menangis. Mencurahkan hidup saya kepada Tuhan. Nih orang ini sedang belajar memurnikan hatinya. Sedang mengambil sikap untuk murni hatinya. Maunya cuma jumpa Tuhan. Cuma mau datang sama Tuhan. Ini adalah seorang yang murni hatinya. Tetapi ada juga orang yang mencintai kesenangan dunia. Sama datang berdoa, nangis. Tuhan tolong. Saya hidup susah, berkatin saya Tuhan. Supaya saya punya mobil, supaya saya punya ini. Nangis. Kenapa hidup saya terus dari dulu sampai sekarang susah terus Tuhan. Persoalan banyak. Baru kerja, dipecat. Kerja tempat lain ditolak. Kenapa hidup saya begini Tuhan? Saya butuh uang, saya perlu duit Tuhan. Yang dicari adalah hal-hal yang di luar daripada Allah. Pastilah orang ini sedang berada di dalam kegelapan. Karena hatinya tidak tertuju kepada Allah. Hatinya tertuju kepada keinginannya. Hatinya tertuju kepada uang yang dia butuhkan. Kira-kira dijawab Tuhan nggak yang doa begini? Saudara bisa jawab sendiri. Tuhan pernah berkata, di mana hatimu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ternyata tidak cuma uang, saudara. Bukan juga keinginan. Bahkan pekerjaan, pelayanan, karunia-karunia kita, ini kelihatannya rohani, saudara. Bakat yang Allah berikan,
karunia yang Tuhan berikan bagi kita, pelayanan yang kita layani, pekerjaan pelayanan, ternyata juga dapat menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Apabila hati kita tertuju kepada hal-hal yang bukan Allah sendiri. Pembawa damai. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita diciptakan untuk menjadi ekspresi Allah. Dalam keseharian kita harus berlaku benar, terhormat, adil, suci, dan memiliki reputasi yang baik. Orang Kristen harus hidup seperti ini. Orang-orang percaya harus hidup seperti ini. Orang Kristen harus memiliki kriteria ini. Kita tidak seharusnya menjadi penentang atau pengacau. Sebaliknya kita menjadi pembawa damai, selalu berdamai dengan orang lain. Di dalam kehidupan, jangan jadi orang yang suka nentang. Diberi nasihat, ditentang. Dikasih firman Tuhan, ditentang. Kalau ada dia, kacau semua. Saya bilang sama istri saya, ada orang-orang gini adalah orang-orang yang sulit. Orang-orang ini orang-orang yang sulit. Enggak pernah bisa bawa damai. Enggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Tidak punya belas kasihan pada orang lain. Yang dia pikir cuma dirinya sendiri. Ini orang-orang yang sulit. Di mana dia ada, bikin kacau. Orang gak punya damai sejahtera, ada dia. Ngomongnya nyeleneh. Semua ditentang. Padahal berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah kalau orang yang pengacau, yang ada dia nggak ada damai sejahtera, ngomong sama dia kita nggak dapat damai sejahtera, ngomongnya nyeleneh melulu. Urusan sama dia gampang jadi sulit. Kenapa? Nggak jadi pembawa damai. Padahal jika kita menjadi orang pembawa damai, maka kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak iblis selalu membawa pertengkaran dan kekacauan, tidak suka berdamai. Betul? Pekerjaan setan kan itu. Bikin kekacauan di mana-mana. Bikin pertengkaran di mana-mana, bikin perselisihan di mana-mana. Dan sulit berdamai. Itu yang saya bilang. Datang gereja, damai. Keluar gereja, ribut lagi. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nggak cocok sama dia. Suruh damai, nggak mau. Diperdamaikan, nggak mau. Sibuk. Nggak ada waktu. Dipanggil gembala, ayo beresin, damaiin. Nggak ada waktu. Nah ini, di sini nggak ada. Yang di gereja yang saya layani sana ada. Next, Bapa kita adalah sumber damai sejahtera. Memiliki hayat yang penuh damai. Hayat tahu ya hayat ya. Allah itu pendamai, Allah itu damai. Dan sifatnya pendamai. Itu ada ayatnya. Nah kita anak-anaknya harus berjalan,
harus hidup dalam hayat ilahi, hayatnya Bapa kita, dan bertindak dalam sifatnya Bapa kita. Bapa kita adalah damai, hidup kita juga harus damai. Bapa kita sifatnya pembawa damai, pendamai, kita juga harus punya sifat pendamai. Sama seperti Bapa kita. Itulah ekspresi Allah. Dan ekspresi kita juga harus sama. Menjadi pembawa damai artinya bukan artian politik. Oh, saya pembawa damai nih, Trump. Ukraina lagi sama Rusia lagi perang. Ayo pembawa damai. Bukan artian begitu. Tapi hidup kita adalah orang-orang yang suka berdamai. Orang yang damai. Yang bawa damai. Kadang-kadang politik itu kan tipu-tipu ya. Trump nih mau beresin negara ribut politik. Lu jadi gimana? Rusia lu maunya gimana? Ukraina lu maunya gimana? Ya udah gini dah. Entar dah lu kalau gini entar dia ini yang ini gue comot lu dah lu. Ah, itu politik tuh ngatur. Enggak jujur Saudara. Jadi sebenarnya pembawa damai yang Tuhan maksudkan adalah ya jujur aja. Emang dari aslinya hayatnya jujur, hayatnya damai. Bukan cuma pengen dilihat orang, oh dia mah orangnya pembawa damai. Bukan. Allah memanggil dan menyelamatkan kita di dalam ruang lingkup dan unsur damai sejahtera. Dia menghendaki kita semua hidup di dalam damai sejahtera ini. Perselisihan dan persaingan adalah ciri dari kehidupan manusia yang telah jatuh. Manusia yang dalam hidup dosa. Senangnya berselisih. Kalau kita jadi anak Tuhan masih senang berselisih, mari sama-sama kita bertobat. Kalau hidup kita masih suka bersaing, sesama pelayan bersaing, siapa yang lebih hebat, merasa siapa yang lebih suci, siapa yang dipakai Tuhan. Enggak ada, Saudara. Di dalam kerajaan sorga tidak ada persaingan. Bukan tempat untuk bersaing. Tetapi harus hidup di dalam damai sejahtera. Kita harus selalu memelihara perdamaian dimanapun kita berada. Orang Kristen seharusnya menjadi disebut pembawa damai, peacemaker. Bukan pembawa masalah, troublemaker. Dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Mau saudara dianiaya? Siap dianiaya? Tapi kata Tuhan berbahagialah. Berbahagialah orang yang dianiaya. Tapi dianiaya dulu karena apa gitu ya. Nah, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Setiap aspek dari dunia memang hari-hari ini udah banyak gak benar saudara. Dunia ini hidup udah gak benar. Mau politik, mau ekonomi, mau apapun, pendidikan, apapun semua. Korupsi merajalela di mana-mana. Dunia ini udah kacau saudara, udah penuh tidak kebenaran. Itu nanti diedit ya.
Nah, tetapi kata Tuhan, jika kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan dianiaya karena kebenaran. Banyak orang beriman yang demi kerajaan surga hidup dalam kebenaran dan mengalami aniaya. Mungkin kita mengetahui sesuatu yang tidak beres, tidak benar di dalam hidup ini. Di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Tetapi karena kita ingin bertindak menurut kebenaran, tapi malah menerima aniaya. Dikucilkan, difitnah. Diperas. Ini yang bisnis biasanya. Pengen itu benar, bisnis benar. Tapi udah giliran ketemu ke instansi, kan harusnya enggak. Saya sering protes itu. Apakah segala sesuatu urusan harus diselesaikan dengan uang? Saya paling enggak suka segala sesuatu. Tapi kan kadang-kadang harus begitu ya. Kalau nggak ada uang, nggak licin. Benar? Seret, lama. Ini aniaya. Ini aniaya psikis kita. Psikis kita sedang dianiaya. Bukan aniaya badan. Tapi jika kita mencari kebenaran dengan membayar harga, kerajaan surga akan menjadi milik kita. Baik dalam realitas sekarang maupun dalam zaman yang akan datang. Jangan takut untuk hidup terus dalam kebenaran. Walaupun ngalamin aniaya. Ya. Karena upah kita akan besar di surga. Kita adalah umat-umat yang sudah dipilih, disucikan, dikuduskan, terpisah dari dunia. Jangan ikut lagi cara-cara dunia. Jika kita tidak tinggal dalam kebenaran, kita akan berada di luar kerajaan surga. Karena kerajaan mutlak adalah masalah kebenaran. Itu karena kebenaran. Sering kita dianiaya. Apakah kita pernah dianiaya oleh karena Kristus? Karena pemberitaan Injil kita dianiaya. Karena kita mengenal Kristus, kita dianiaya. Karena kita beribadah, kita dianiaya. Gereja ditutup, gereja disegel. Bahkan saya belum lama dapat, itu saya kirim ke grupnya WA Gembala sama Penatua, dirajam sampai mati. Ada masih. Sama seperti Stefanus dulu. Saya tunjukin tuh kepada Gembala Penatua yang lain. Oleh karena Kristus, dia dirajam sampai mati. Dikelilingi orang begitu banyak. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jika kita hidup oleh Kristus, untuk Kristus dan dengan Kristus, banyak orang akan bangkit melawan kita, mencela dan memfitnah kita dengan hal yang jahat. Baru dapat cerita, teman saya difitnah dalam pekerjaan yang disangka menggelapkan uang. Padahal dia tidak menggelapkan uang. Semata-mata karena sekelilingnya adalah orang-orang belum percaya. Sekelilingnya banyak bermain dengan uang di dalam perusahaan. Karena dia kerja
di tempat yang basah. Banyak orang berpikir bahwa di tempat yang basah, lu pasti terima. Tapi kenyataannya enggak. Tapi semua orang beranggapan begitu. Karena dunia suka dengan ketidakbenaran. Hal yang benar dari hidup anak Tuhan ini dianggap hal yang salah. Dicela, difitnah. Seluruh dunia ini baik politik, agama, tradisi, pendidikan, perdagangan, atau perindustrian semua berlawanan dengan Kristus. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab dengan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, bagaimana, apa yang bisa membuat kita bertahan di dalam penganiayaan? 2 Korintus 4 ayat 9 berkata, kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Walau dianiaya namun tidak tawar hati. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dan menunjang kita. Membuat kita setia bertahan sampai akhir. Pegang ayat ini saudara. 2 Korintus dan Wahyu. Walaupun ada penganiayaan, tetaplah bertahan. Janganlah tawar hati. Percayalah bahwa kita tidak sendirian. Banyak nabi-nabi sejak zaman nabi-nabi sudah dianiaya, sudah mengalami aniaya. Dan percaya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita untuk bertahan sampai akhir. Setia sampai akhir. Mau saudara? Mari saya undang semua bang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah aku seorang pembawa damai sejahtera. Aku mau setiap orang yang berjumpa denganku merasakan damai sejahtera. Aku mau setiap orang yang berjumpa denganku merasakan Tuhan ada di dalam hidupku. Aku tidak mau tatkala keberadaanku di tengah-tengah orang lain, aku menjadi pengacau. Aku tidak mau keberadaanku membawa kekacauan, perselisihan. Tapi jadikanlah aku Tuhan berkat bagi banyak orang. Berkat bagi orang-orang di sekelilingku, di dalam keluargaku. Agar aku bisa memimpin mereka kepadamu Tuhan. Benahi hidupku Tuhan. Murnikan hatiku ya Tuhan. Sucikan hatiku. Aku ingin kehidupanku menjadi kesaksian yang baik, yang menuntun banyak jiwa datang kepadamu. Menuntun banyak jiwa untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Walaupun banyak aniaya Tuhan di dalam hidup ini, batin pikiranku, aku mau memandang kepadamu saja ya Tuhan. Aku mau melihat kepadamu saja ya Tuhan. Aku mau melihat Allah. Di hadapanmu aku mau berdiri dengan hati yang suci. Hati yang murni. Supaya aku dapat melayani Engkau ya Allah. Nyanyikan lagu ini. Sungguh
Terima kasih Bapak. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh senantiasa menerangi setiap hati kami, supaya kami boleh diberikan dalam hati kami setiap saat. Supaya kami Tuhan boleh berani Tuhan masuk ke dalam tata kasih karunia-Mu Bapa. Supaya kami boleh disucikan, dimurnikan, dibenarkan setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang manis. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh membawa terang di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami senantiasa dituntun, dilindungi dari segala yang jahat. Karena firman-Mu begitu kuat dan berkuasa di dalam setiap kami. Tuhan, Kau berkati Bapa Panatua kami Tuhan. Kau berkati, Kau pakai lidah bibirnya kemanapun dia pergi. Dia membawa damai bagi jemaat-Mu Tuhan. Dia boleh mengajar dalam kebenaran-Mu Bapa. Berkati dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan kami berdoa untuk suku-suku bangsa di dunia ini Tuhan. Yang masih belum mengenal kepada-Mu. Dan Injil-Mu belum masuk ke dalam sana Tuhan. Terutama Tuhan untuk suku Tamiang di Sumatera Utara. Tuhan biarlah Kau pakai hamba-hamba-Mu untuk datang, untuk membawa berkat-Mu Tuhan, firman kebenaran-Mu bagi orang-orang di sana. Supaya mereka boleh mendengar setiap Tuhan kebenaran dari firman-Mu. Dan mereka juga boleh diselamatkan dan boleh menjadi bilangan-bilangan yang dibenarkan di dalam Engkau. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang percaya supaya diberikan hikmat dan diberikan segala kuasa-Mu Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan, biarlah kami berdoa untuk jemaat-Mu, Gereja Kristen Pantekosta di tempat ini. Tuhan, bagi mereka yang masih menganggur, yang masih belum mendapat pekerjaan, Tuhan kiranya Kau bukakan mereka. Kau bukakan Tuhan pintu-pintu. Karena Engkau adalah pintu itu Tuhan. Kau sanggup menolong mereka. Supaya mereka ada makanan di rumah tangga mereka Tuhan. Dan mereka juga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kiranya apapun yang mereka minta kepada-Mu Tuhan. Kiranya Kau dengar Tuhan. Kau berkati tangan-tangan mereka. Berikan kesehatan. Kau lindungi mereka dari hal-hal yang jahat. Supaya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Kau mendengar setiap doa-doa kami pada pagi hari ini. Dan berkat-Mu menyertai mereka. Haleluya. Amin. Sebelum doa penutup, kita akan berdoa bersama buat Pak Dani yang akan dioperasi tanggal 15 hari Kamis pagi. Tadi Ibu Gembala WA saya untuk kita berdoa. Saya mengundang jemaat untuk bagi berdiri. Kita mau berdoa bersama, bersehati. Biar Tuhan campur tangan ya. Bapa di dalam surga, saat ini kami sepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menetapkan waktu yang terbaik Tuhan, hari Kamis tanggal 15 Tuhan, di Jakarta di rumah sakit Tuhan, persahabatan, kami menyerahkan kondisi Pak Dani ke dalam tangan-Mu. Diberikan hati yang tenang, roh yang tenang Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, tim dokter yang sudah Tuhan tersedia.
Kau campur tangan, ada kuasa-Mu, ada urapan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap bagian-bagian tubuhnya Tuhan. Jika ada kuasa-Mu bekerja, Engkau pakai tangan-tangan dokter yang luar biasa Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, semuanya operasinya berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan apapun Bapa. Kami percaya bekerjalah Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami menyerahkan juga Ibu Gembala buat kesehatannya Tuhan. Di dalam masa perawatan pemulihannya Bapa, Engkau yang bekerja dengan dahsyat. Kami akan melihat mujizat-Mu masih ada sampai sekarang. Kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Buat Bapak Gembala kami Padani, dia akan melihat Tuhan bahwa Allah yang dia sembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan buat kehidupannya. Biar imannya semakin diteguhkan, imannya semakin ditambahkan. Kau pakai hamba-Mu ini Bapa. Kami menyerahkan semuanya segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kami akan mendengar, kami akan melihat Tuhan kuasa-Mu yang luar biasa bekerja di dalam operasinya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh-Mu bekerja. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam Engkau ya Tuhan, kami telah menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Sehingga kami juga boleh memperoleh kehidupan jasmani dan memilikinya di dalam segala kelimpahan Tuhan. Kami memberkati kota kami, Tangerang Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, tatkala kami masuk dan tatkala kami keluar. Berkatilah lumbung-lumbung kami Tuhan. Berkatilah dalam segala usaha pekerjaan kami. Berkatilah kami umat-umat menjadi umat-Mu yang kudus dan yang selalu berpegang kepada firman-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu. Kami akan terus setia beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Limpahi kami Tuhan dengan segala kebaikan-Mu. Limpahi kami Tuhan dengan segala hal yang baik daripada Tuhan. Damai sejahtera menyertai kami. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami sekalian dan memberi kami damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan melindungi kami dari segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ulanglah saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.